Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Ada sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam program Lentera Malam, pujian, doa dan renungan dari Jemaat Rantepao. Seharian lamanya kita beraktivitas, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Korlian Paran, dalam sorotan tema Mahkota Kehidupan. Selamat beribadah. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, gita balai surgamu. Aku puji gunung koko, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang dengan kasih abadi. Rantailah hatiku Tuhan dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Namun terlebih dahulu, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada malam ini, kami kembali beroleh waktu yang indah untuk bersekutu dengan Dikau, mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap Tuhan. Penuhilah kami, sapalah kami dengan penuh kasih dari firman-Mu, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup ini. Ya Roh Kudus, sertailah kami semua yang akan mendengarkan firman, juga hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pemberitaan firman pada saat ini. Ampunilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir,
yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin firman Tuhan. Mahkota kehidupan. Saudara-saudara, kita tahu tentang mahkota. Mahkota senantiasa diberikan kepada orang-orang yang menjadi pemenang. Penghargaan sebagai juara dalam sebuah kompetisi, entah itu perlombaan paduan suara, ataukah dalam bidang olahraga. Mahkota adalah penghargaan, sesuatu yang dinantikan, yang diharapkan. Mahkota kehidupan yang menjadi perenungan kita pada malam ini. Namun terlebih dahulu mari kita belajar tentang kota Smyrna. Kota Smyrna ini terletak sekitar 40 km di sebelah utara Efesus. Kota ini dinamai pelabuhan Asia karena memiliki pelabuhan yang sangat indah di Laut Aegea. Jemaat atau orang-orang percaya di kota ini sedang dalam pergumulan yang berat. Jemaat atau orang-orang percaya di kota Smyrna bergumul melawan dua kekuatan yang bersifat memusuhi mereka. Yang pertama adalah masyarakat Yahudi yang sangat menentang kekristenan. Yang kedua adalah sekelompok penduduk bukan Yahudi yang setia kepada Roma dan mendukung penyembahan terhadap kaisar. Dalam keadaan atau dalam situasi seperti ini, penganiayaan dan penderitaan tak terelakkan dialami oleh orang-orang percaya di kota Smyrna. Dalam kondisi Smyrna yang seperti itu, hadirlah firman yang dikatakan dari Alfa dan Omega, yang mati tetapi telah hidup kembali. Dialah Yesus. Yesus menghibur jemaat di Smyrna dengan mengatakan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Seperti yang dicatat di dalam ayat 9. Penghiburan ini disampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Smyrna. Yang pertama ditekankan kepada mereka bahwa penganiayaan itu berasal dari iblis. Dan tujuan iblis menganiaya orang-orang percaya di Smyrna adalah untuk membuat orang percaya dijebloskan ke dalam penjara, bahkan dibunuh. Tetapi sekalipun terjadi demikian, orang-orang percaya tidak boleh takut. Mereka tidak perlu takut mati. Karena kematian mereka akibat aniaya, akibat penderitaan yang demikian, mereka akan beroleh mahkota kehidupan.
Mereka dihiburkan bahwa sekalipun iblis menyakiti tubuh mereka, tetapi iblis tidak bisa mencelakakan roh mereka. Yang dimaksud dengan jemaah iblis yang dicatat di dalam ayat firman Tuhan ini adalah orang-orang Yahudi yang sedang diperalat oleh iblis. Mereka sedang dipakai oleh iblis untuk mewujudkan tujuan iblis. Mereka tidak sedang diperalat oleh Allah, tetapi mereka memberi diri mereka untuk diperalat oleh iblis. Karena itu mereka disebut sebagai jemaah iblis. Kemudian di dalam ayat berikut dalam pembacaan kita dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan penderitaanmu. Saudara-saudara, penderitaan adalah bagian dari hidup. Dan menderita tidaklah mudah apapun penyebabnya. Menderita tidaklah mudah apapun penyebabnya. Adalah sesuatu yang berat. Tetapi Yesus di sini katakan kepada mereka, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari di sini berarti meskipun penganiayaan akan sangat hebat, meskipun penderitaan akan sangat hebat kamu alami, tetapi itu akan berlangsung relatif singkat. Tidak akan terus-menerus dan selama-lamanya. Tetapi akan berlangsung relatif singkat. Penganiayaan, penderitaan, kesusahan akan memiliki awal dan akhir. Awal dan akhirnya pasti. Namun di dalam semuanya itu Allah yang memegang kendalinya. Allah yang memegang kendali di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, penganiayaan yang dialami umatnya di kota Smyrna. Ketika Yesus katakan, aku tahu kemiskinanmu, maka menjadi pertanyaan bagi kita. Kota Smyrna adalah kota yang begitu kaya. Maka diduga bahwa mereka yang bergabung dalam jemaat Kristus ketika itu menjadi miskin akibat penganiayaan. Ketika mereka disapa bahwa aku tahu kemiskinanmu, maka dipastikan bahwa akibat penganiayaan maka mereka menjadi miskin. Kemiskinan mereka begitu parah dan meluas. Secara ekonomi, umat percaya di Smyrna melarat. Namun secara rohani Yesus katakan kepada mereka, kaya secara rohani. Oleh karena penghiburan dan kekuatan firman Tuhan inilah kepada jemaat di Smyrna, maka mereka diharapkan untuk tetap setia dalam kekayaan rohani mereka. Mereka boleh menderita, mereka boleh teraniaya, miskin, melarat. Tetapi satu kekuatan mereka, tetaplah setia dalam kekayaan rohani yang kamu miliki. Tetaplah setia dan yakin bahwa Tuhan yang memegang kendali dan janji-janji Tuhan bisa dipercaya. Jika jemaat di Smyrna tetap setia dalam situasi yang berat dan mereka diberi jaminan mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, maka kita pun pendengar firman pada malam ini mendapat kekuatan, penguatan dari Tuhan. Bahwa dalam situasi-situasi yang berat yang sedang kita alami, satu yang hendak kita pertahankan
yaitu kaya rohani. Tetaplah setia kepada Yesus Kristus. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 katakan, jika kita setia, kita akan menerima hadiah kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal, itulah mahkota kehidupan kita. Itulah mahkota yang kita nanti-nantikan, yang kita harapkan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita tetap hidup setia. Walaupun situasi sedang bergoncang di sekitar kita. Walaupun situasi sedang menekan kita. Walaupun kita sedang merasa teraniaya. Tetaplah kita bersabar di dalam Tuhan. Dan terus bertekun di dalam doa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu sudah menyapa kami ya Tuhan. Firman-Mu sudah menguatkan dan meneguhkan kami. Sekalipun situasi kami sedang bergoncang, sekalipun kami sedang tertekan oleh karena banyak hal yang menjadi penyebab, tetapi kami bersyukur bahwa firman-Mu terus meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia. Ajarlah kami untuk tetap kaya rohani. Ajarlah kami Tuhan untuk terus merindukan mahkota kehidupan itu. Dan kami yakin bahwa mahkota itu menjadi milik kami ketika kami tetap setia di dalam iman kepadamu. Berkatilah setiap pendengar firman pada malam ini, di mana saja mereka berada. Kiranya setiap hamba-Mu tetap dalam keadaan sehat, terberkati bersama dengan keluarga, terberkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Dan biarlah naungan kasih sayang Tuhan menyertai kami pada malam ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Haleluya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pada Lentera Malam berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.